Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diol Aulian Hidayatullah dari kelas 11 MIPA 9, nomor absen 7. Kali ini saya akan memaparkan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang melakukan atau memilih dua cara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama dengan perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata adalah perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengerahkan personel-personel militer atau amunisi. Yang pertama, pertempuran 10 November. Pertempuran ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 10 November 1945. Dipimpin oleh Bung Tomo atau Dr. Sutomo, arek-arek Surabaya menolak keras ultimatum dari Inggris yang dipimpin oleh Maijen E.C. Marser. Isi dari ultimatum tersebut yaitu menyuruh para pejuang Indonesia untuk menyerahkan diri pada sekutu paling lambat pada tanggal 10 November 1945 pada jam 6 pagi. Namun para arek-arek Surabaya tetap mempertahankan Indonesia. Yang kedua, Perang Ambarawa. Perang Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Pemimpin sekutu, Brigjen Battle, berusaha untuk menguasai desa-desa di Ambarawa, namun ditendang mundur oleh TKR. Pada insiden atau peristiwa ini, Letkol Isdiman gugur dan posisinya digantikan oleh Letkol Sudirman. Yang ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Insiden ini berawal dari ultimatum pihak sekutu yang ditolak keras oleh rakyat Bandung. Bahkan rakyat Bandung membakar kawasan Bandung yang bertujuan agar kawasan Bandung ini tidak bisa dikuasai atau diduduki oleh pihak sekutu. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam insiden atau peristiwa ini yaitu Muhammad Yamin, kemudian Suryadharma, dan Abdul Haris Nasution. Kemudian yang keempat yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta yang dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropaganda bahwa TNI telah hancur. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam insiden ini yaitu Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang kelima yaitu Medan Area. Peristiwa Medan Area terjadi pada 10 Desember 1945 dikarenakan orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal yaitu Ahmad Thohir. Yang keenam, pertempuran 5 hari di Semarang. Kejadian insiden ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 15
hingga 20 Oktober 1949. Insiden ini dimulai dari atau dipicu dari tahanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Sesaat setelah tawanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak dengan menyiarkan kabar bahwa cadangan air minum untuk warga Semarang telah diracun. Dr. Karyadi langsung mengecek kebenaran dari berita tersebut. Namun, pada saat di tengah perjalanan, Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang dengan cara yang brutal untuk sebagai penghormatan dibangunlah Monumen Tugu Muda dan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Karyadi. Yang ketujuh, Puputan Margarana. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Penawanan ini dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai dan dibantu oleh Trilaut Kapten Narkadi. Pada masa itu, Indonesia telah menyepakati hasil dari perundingan Linggarjati, di mana Indonesia hanya terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Meskipun begitu, Gusti Ngurah Rai tetap berusaha untuk melawan Belanda dengan melakukan bergerilya untuk melawan musuh dan long march. Kemudian pada 29 November 1946, Gusti Ngurah Rai gugur saat melawan Belanda. Perang yang gigih antara tentara Indonesia melawan Belanda tersebut kini dikenal dengan nama Perang Puputan. Peristiwa Hotel Yamato. Peristiwa ini terjadi pada 19 September, yang dimana dipicu oleh seorang warga Belanda atau tentara Belanda yang melakukan penurunan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan dari area-area Surabaya yang kemudian melakukan penurunan bendera Belanda dan merobek warna putih dari bendera Belanda agar warnanya sama dengan warna bendera Indonesia. Selain melakukan perjuangan bersenjata, para pejuang juga melakukan cara berjuang yang lainnya, yaitu dengan perjuangan secara diplomasi atau melalui diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang lebih mengutamakan perundingan guna menarik simpati dunia internasional serta menghasilkan kesempatan perjuangan diplomasi tidak menggunakan senjata. Berikut ini beberapa perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon pada 11 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Susarlan Tirta Praja, dan Muhammad Rom. Sedangkan Belanda diwakili Van Mook. Berikut ini isi-isi perjanjian dari Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan
Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, negara Indonesia, Serikat, dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang dikuasai Ratu Belanda. Kemudian perjanjian atau perjuangan yang kedua yang lainnya yaitu Perundingan Renville. Perundingan Renville berlangsung di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu USS Renville, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda. PBB membentuk KTN, Komite Tiga Negara, yang anggotanya dipilih Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Isi perjanjiannya yaitu A. Tentara Republik Indonesia atau TRI ditarik mundur dari daerah kedudukan Belanda. B. Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jateng, Yogyakarta, Jatim, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang ketiga, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Tindak lanjut Romroyen bertempat di Den Haag, Belanda. Dilaksanakan pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta. Hasil dari KMB yaitu A. Indonesia menjadi RIS dan Belanda menyerahkan kedaulatan pada RIS pada akhir Desember 1949. B. RIS harus membayar utang Belanda. C. Masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. D. RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Yang keempat yaitu Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen dibentuk oleh Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Isi dari perjanjian tersebut sebenarnya untuk mempertegas kesediaan berdamai antara kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda. Isi perjanjiannya yaitu A. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. B. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. C. Berusaha sungguh-sungguh supaya KMB segera terlaksana setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. D. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai dari negara Indonesia Serikat. Kemudian yang kelima yaitu Konferensi Inter-Indonesia atau KII. KII ini dibagi menjadi dua yaitu KII pertama dan KII kedua. KII pertama terjadi atau dilaksanakan pada 19 Juli 1949 yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. KII yang kedua terjadi pada 31 Juli hingga 3 Agustus 1949 di Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang keenam ada agresi militer Belanda pertama dan yang ketujuh ada agresi militer Belanda yang kedua. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.